Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan-keutamaan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas ada lima keutamaan bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, bahwa dia telah memikul tugas dari para nabi dan rasul, ya, tugas yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan ini termasuk dari keutamaan, ya. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar berarti dia tugasnya itu mirip dengan para nabi dan rasul. Dan ini termasuk keistimewaan baginya. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa dikatakan dia mengikuti sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk kewajiban yang paling penting dalam agama Islam. Sehingga orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia telah melakukan kewajiban yang paling penting dalam agama Islam. Ya, dia mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memerintahkan kepada orang lain hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal yang sangat penting, ya. Dan orang yang menegakkannya berarti dia sangat istimewa, Masya Allah. Kenapa bisa dikatakan istimewa? Karena dia melakukan sesuatu yang penting, bukan yang biasa-biasa saja. Ini yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu sebagai sebab keutuhan, keselamatan, dan kebaikan bagi masyarakat. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia berarti baik disadari maupun tidak disadari, dia telah menjaga keamanan, menjaga keselamatan, keutuhan, kebaikan bagi dirinya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, yaitu menghidupkan hati. Bahwasanya beramar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu ciri, salah satu tanda orang tersebut hatinya itu masih sehat, masih hidup. Berarti sebaliknya, orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar bisa dikatakan hatinya telah mati, ya. Hatinya telah mati. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Poin selanjutnya atau keutamaan selanjutnya yang akan didapatkan oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yaitu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar mendatangkan pertolongan, kemuliaan, dan kedudukan bagi pelakunya di bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong orang yang menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang benar-benar menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari menolong di sini apa? Nanti ada penjelasannya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat lagi maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Nah, pertanyaannya itu siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, yaitu mereka orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi ini,
yang mana mereka mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memimpin muka di dunia ini, ya di suatu wilayah atau yang semisalnya, lalu mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, lagi mencegah hal-hal yang mungkar. Jadi di antara kriteria orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa kita katakan dengan bahasa yang cukup sederhana, pemimpin yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, lalu menyuruh rakyatnya atau orang-orang yang dipimpinnya berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi ini adalah salah satu kuncinya. Ya. Walillahi akibatul umur. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala urusan itu kembali. Ya. Jadi apabila kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin kita yang mendapatkan jabatan sebagai pemimpin, ya enggak pemimpin negara, ya pemimpin daerah misalnya, pemimpin rumah, ya, sebagai suami, atau yang semisalnya, sebisa mungkin kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di daerah yang kita pimpin. Ya. Karena dengan seperti itu, insya Allah pertolongan Allah akan segera datang kepada kita. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40-41. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala berkata bahwasanya mengenai ayat tadi yang kita baca, bahwa ayat ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjanjikan kemenangan melainkan dengan syarat mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Akan tetapi mereka yang tidak melaksanakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, dan tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang mungkar, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kemenangan pada mereka, dan mereka tidak termasuk ke dalam golongan Allah dan wali-wali Allah yang Allah janjikan kemenangan, tetapi mereka termasuk ke dalam golongan syaitan dan wali-wali syaitan. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan amanah untuk memimpin suatu wilayah, suatu tempat, ya, suatu kekuasaan, kita mendapatkannya, sebisa mungkin kita menunaikan sholat, menunaikan zakat, ya, pokoknya hal-hal yang wajib kita tunaikan, lalu kita menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyampaikan yang ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang wajib, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan agar orang-orang yang kita pimpin melaksanakannya. Lalu kita mencegah hal-hal yang mungkar, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri haramkan hal tersebut, ya, bagi umatnya. Maka dengan seperti itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti bahwa orang yang melakukan seperti itu termasuk dari wali-wali Allah. Dan sebaliknya, jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan zakat, dia termasuk dari wali-wali syaitan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun berkaitan dengan ayat tadi, ya, yang dimaksud dengan menolong agama Allah, ya, Allah akan menolongnya. Yang dimaksud dengan ini adalah bahwasanya menolong di sini maksudnya menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang keenam. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu diantaranya akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dari bentuk sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dari bentuk sedekah. Nabi SAW bersabda, wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Menyuruh berbuat yang ma'ruf adalah termasuk dari sedekah, dan mencegah dari yang mungkar termasuk dari sedekah.
Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita sedang tidak ada uang, ya, uang kita pas-pasan, ya, lalu kita ingin bersedekah namun kita agak sedikit merasa berat, maka kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini nilainya seperti dengan sedekah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi. Ya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu termasuk dari sedekah. Ya. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Inna min ummati qawman yu'tawna misla ujuri awwalihim yunkirunal munkar. Sesungguhnya di antara umatku ada satu kaum yang diberi ganjaran seperti ganjaran generasi yang pertama, yaitu karena mereka mencegah yang mungkar. Maksudnya dalam artian gimana Ustadz? Dalam artian dia mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, dan dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar akan menolak mara bahaya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.